Waktu pas aku lagi jadi reseller, itu objektivitasnya cuman jualan doang, Kak, cuman kebagian salesnya doang. Tapi pas aku udah mengikuti belajar, luar sekolah, di program luar sekolah, dan itu ternyata ada banyak, Kak. Nggak hanya dari sisi sales, tapi ada juga dari sisi brand awareness-nya. Dan waktu pas jadi reseller itu aku nggak ngerti dan aku nggak ngikutin alur-alurnya itu gitu. Sehingga itu jadi dampak kenapa sih jualan aku tuh turun gitu kan. Halo Fatur, boleh kenalan dulu dan ceritain background Fatur? Boleh Kak, halo semuanya, perkenalkan nama aku Faturan Fadilah. Kebetulan aku baru lulus ya Kak ya. Aku fresh graduate dari SMK Negeri 5 Bandung. Boleh tahu jurusannya? Nah, untuk jurusannya sendiri aku ngambil jurusan teknik komputer dan jaringan Kak. Boleh tahu nggak sih pain point yang dirasain itu apa sih sampai akhirnya Fatur memilih operasi digital marketing? Boleh Kak? Kebetulan untuk pain point-nya sendiri, itu pas aku udah lulus sih Kak gitu. Karena pas aku udah lulus, di situ nggak ada kegiatan apapun selain nge-broadcast CV, terus buka lowongan kerja. Nah, di situ ada titik jenuhnya juga Kak gitu. Tapi pas aku ngebuka lowongan kerja di internet, dan itu banyak yang ngebutuhin posisi digital marketing Kak. Dan itu yang jadi salah satu motivasi aku juga untuk belajar lebih dalam tentang digital marketing. Kalau boleh tahu, kenapa sih tertarik belajar digital marketing? Kebetulan pengalaman sebelumnya tuh aku pernah usaha sebagai reseller, yaitu jualan produk kecantikan sama kesehatan gitu kayak. Nah di situ kan harus bisa tentang promosinya tuh kayak gimana gitu biar si produknya tuh laku. Dan karena dari pengalaman itu aku jadi lebih tertarik nih kayak gimana sih ya ilmu tentang pemasaran tuh gitu. Kebetulan kan untuk sekarang tuh digital kayak, dan ilmu digital marketing tuh itu cocok banget sih Kak. Nah, tapi setelah kamu ikut program ini nih, digital marketing, gimana sih pandangan kamu ini soal digital marketing? Untuk pandangannya sendiri sih itu ternyata digital marketing tuh luas banget sih Kak ya. Nggak hanya tentang pemasaran digitalnya gitu kan. Contohnya mungkin kayak pembuatan copywriting itu termasuk juga gitu. Terus kayak bikin artikel, terus juga kayak bikin konten di sosial media juga gitu kan. Ada hal berkesan atau menariknya nih selama ikut program? Ada Kak, kebetulan sih itu tentang materi digital marketing pembuatan konten sosial media Kak. Nah, karena dari situ aku ngebuat dari sisi visualnya iya, terus dari sisi digital marketing atau promosi atau analisisnya juga iya Kak gitu. Selama belajar digital marketing ini, topik atau materi yang paling menarik bagi kamu itu apa? Yang aku sebut kayak itu tentang pembuatan konten Kak gitu. Karena ternyata pembuatan konten tuh nggak langsung plek ketiplek langsung posting Kak. Tapi kita harus research dulu gitu kan, tren saat ini tuh apa gitu. Terus kita juga harus mempertimbangkan nih konten pilarnya tuh apa gitu. Apakah konten itu bersifat edukasi kah? Apakah konten itu bersifat promosi kah? Kayak gitu sih Kak. Tadi kan terakhir bahas soal topik atau materi ya, dan paling berkesannya itu adalah di pembuatan konten. Nah, dari pembuatan konten ini pasti ada pengalaman untuk mengerjakan project ya di digital marketing. Nah, bisa ceritain nggak pengalaman mengerjakan project digital marketing yang Fatur buat? Boleh banget Kak. Kebetulan hal yang pertama tuh aku bikin niche-nya dulu kayak. Di sini aku bikin niche-nya tuh tentang desain gitu. Jadi target audiensnya tuh tentang peminat desain atau seputar tentang desainer grafis gitu. Nah setelah itu aku bikin konten pilarnya apakah sifatnya itu promosi kah atau edukasi. Dan di sini kebetulan aku bikinnya tuh sifatnya edukasi Kak. Setelah itu aku bikin si copywriting-nya semenarik mungkin seperti menggunakan AIDA kah atau PAS gitu kan. Nah setelah itu setelah bikin analisis dan risetnya, di situ aku bikin visualnya Kak menggunakan software desain. Dan setelah itu, setelah semuanya udah lengkap semua, baru aku post di sosial media dan aku tekankan Kak. Berarti udah sampai tahap mengiklankan ya. Nah, apakah untuk mengiklankan ini baru pertama kali atau sebelumnya udah pernah? Untuk sebelumnya sih udah pernah ya,
Cuman itu iklannya bukan dari aplikasinya langsung Kak gitu. Dan hal ini tuh pertama kali sih buat aku gitu kan, karena di situ juga dijelasin sama mentornya by step iklan tuh kayak gimana gitu. Sehingga aku tuh lebih mengerti sih Kak gitu. Nah, sebelumnya kan Fatur sempat singgung bahwa Fatur pernah menjadi reseller di kecantikan. Nah, pada saat itu mungkin fokusnya cuma marketing aja ya, yang dimana penjualan. Nah, ada perbedaan nggak sih yang Fatur rasain sebelum dan sesudah ikut program Belajar Bekerja, khususnya ini di vokasi digital marketing? Untuk perbedaannya sendiri sih ada banyak kayak. Nah, mungkin waktu pas aku lagi jadi reseller, itu objektivitasnya cuman jualan doang Kak, cuman ke bagian salesnya doang. Tapi pas aku udah mengikuti belajar di program luar sekolah, dan itu ternyata ada banyak Kak. Gak hanya dari sisi sales, tapi ada juga dari sisi brand awareness-nya. Terus juga untuk digital marketing juga, itu ada pilarnya juga Kak. Itu kayak dari sisi bayar personanya itu ada alurnya gitu. Itu namanya ada funneling marketing Kak. Dan waktu pas jadi reseller itu aku nggak ngerti dan aku nggak ngikutin alur-alurnya itu gitu. Sehingga itu jadi dampak kenapa sih jualan aku tuh turun gitu kan. Di program ini kan pasti ada mentor ya yang ngajarin Fatur. Nah, boleh ceritain nggak sih gimana mentor yang ngajarin Fatur ini? Kebetulan dari mentornya sendiri itu untuk pembelajaran sih cukup asik Kak ya. Karena walaupun mungkin kita ada mistake dari sisi penugasan nggak sesuai, tapi karena mentornya itu ya asik dan baik juga gitu, itu dikasih feedback, dijelasin baik-baik gitu kan. Sehingga kita yang nggak ngerti pun jadi ngerti Kak. Terus dari sela-sela pembelajaran juga, kadang-kadang ada kuisnya juga Kak. Dan kebetulan waktu itu aku ngikutin kuisnya dan berhasil. Di situ aku dapat gift juga dari mentornya Kak. Wih, dapat gift apa tuh? Dapat kampak kan lumayan. Lumayan. Oke. Nah, menurut Fatur nih, program ini rekomend gak sih buat pemula? Menurut aku sih sangat-sangat recommended Kak ya. Karena dari sisi materi juga itu udah lengkap banget lah Kak ya. Terus itu terstruktur Kak. Karena kalau misalkan kita belajarnya tuh otodidak, itu pasti bingung. Kayak kita tuh mulainya dari mana gitu, harus mana dulu nih gitu. Tapi karena ada program belajar dari luar sekolah, di situ beneran terbantu banget sih Kak. Boleh kasih rating nggak sih? Dari, apa ya, 1 sampai 10 deh. Boleh sampai 1000 juga boleh. 1000 per 1000 Kak. Berarti nggak sih berapa? 1000 per 1000 Kak. 1000 per 1000, wow. Berarti sangat bermanfaat ya untuk Fatur. Kita keluar dari program, dua pertanyaan terakhir, ada Fatur punya sosok inspirasi nggak sih? Untuk sosok inspirasi sendiri sih sebelum aku join di program luar sekolah ini nggak ada sih Kak ya. Cuman setelah aku join baru ada Kak. Dan itu mentor aku sendiri sih Kak. Siapa tuh namanya? Itu namanya Kak Agung Gusti Kak. Kenapa sih jadi sosok inspirasi? Karena orangnya tuh humble, terus serius. Kadang-kadang itu apa ya, kayak ngasih gift juga gitu kan setelah pembelajaran gitu. Pertanyaan terakhir, dari Fatur sendiri, apa sih rencana Fatur ke depannya? Sebenarnya sih untuk planning aku sendiri, untuk kedepannya sih belum di setup ke jangka panjang banget nih Kak ya. Cuman dari sekarang sih aku beneran diniatin dulu ya dari niat pembelajarannya gitu kan, lebih fokus lagi dan lebih konsisten lagi sih Kak, seperti itu. Oke, thank you Fatur. Ayo gabung program Belajar Bekerja agar kamu lebih siap secara profesional. Cek website belajarbekerja.com untuk info selengkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya!